Kamu pasti sering dengar nasihat ini. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalimat itu kedengarannya bijak ya. Tapi kalau Charlie Munger dengar, dia bisa saja tersenyum tipis sambil bilang, itu omongan orang yang nggak tahu apa yang dia lakukan. Dan anehnya, orang yang nggak percaya diversifikasi ini justru salah satu investor paling kaya dan paling tenang di dunia. Kita semua hidup di dunia yang penuh ketakutan, takut rugi, takut kehilangan, takut salah pilih saham. Jadi kita main aman, beli banyak biar aman. Tapi apa benar aman? Atau justru kita lagi bikin diri kita tidak fokus dan kehilangan peluang besar? Kali ini saya mau ajak kamu masuk ke cara pikir seorang legenda. Bagaimana Munger bisa percaya diri dengan hanya segelintir investasi dan tetap tidur nyenyak ketika orang lain panik? Sebelum kita bahas dalam, coba kamu bayangkan dua investor. Investor pertama punya 20 saham. Dia bangga bilang, portofolio saya tersebar biar aman. Investor kedua cuma punya 4 saham. Tapi dia bisa jelaskan satu persatu. Siapa pemiliknya, kenapa perusahaan itu akan bertahan 30 tahun, dan kenapa dia mau jadi partner di situ. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih siap kaya jangka panjang? Charlie Munger memilih jadi investor kedua. Dia tahu satu hal penting, uang besar datang dari keyakinan besar, bukan dari banyak pilihan. Karena di self-bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Bab 1. Asal-usul diversifikasi. Ilmu aman tapi tidak selalu efektif. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Diversifikasi muncul dari dunia akademik, dari teori modern portfolio yang bilang kalau kamu sebar uangmu ke banyak tempat, risiko bisa turun. Dalam konteks statistik benar, tapi di dunia nyata yang punya emosi, waktu, dan psikologi manusia, teori itu sering berakhir dengan kebingungan. Masalahnya bukan pada diversifikasinya, tapi pada alasannya. Kebanyakan orang melakukan diversifikasi bukan karena strategi, tapi karena takut rugi. Jadi bukan keputusan rasional, tapi emotional. Munger melihat ini sebagai tanda bahaya. Dia pernah bilang diversifikasi itu perlindungan terhadap ketidaktahuan. Artinya, kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu nggak perlu perlindungan berlapis-lapis. Bab 2. Munger dan filosofi fokus. Charlie Munger hidup dengan prinsip kesederhanaan ekstrim. Dia percaya, semakin kamu tahu sedikit hal dengan sangat dalam, semakin besar peluang kamu menang. Dia nggak mau tahu semua saham, tapi dia mau tahu yang benar-benar bagus dan tahan puluhan tahun. Lihat portofolio Berkshire Hathaway. Mereka tidak punya ratusan saham seperti reksadana biasa. Hanya segelintir perusahaan Apple, Coca-Cola, American Express, Moody's. Tapi setiap posisi dipahami dengan keyakinan mendalam. Bahkan saat orang menertawakan Buffett karena beli Coca-Cola pada tahun 80-an, Munger tetap tenang. Kita tahu bisnisnya, kita tahu produknya, kita tahu manajemennya. Untuk apa mencari yang lain? Bab 3. Mengapa diversifikasi buta itu menjebak? Kamu mungkin berpikir bukannya punya banyak saham lebih aman? Masalahnya bukan banyak atau sedikit, tapi tahu atau enggak apa yang kamu beli sebenarnya. Bayangkan kamu punya 15 saham tapi kamu tidak tahu satu pun laporan keuangannya, tidak tahu siapa CEO-nya, bahkan tidak tahu produknya apa. Kamu cuma ikut saran YouTuber atau grup Telegram. Kalau besok harga turun, kamu panik karena kamu nggak tahu kenapa kamu beli. Diversifikasi tanpa pemahaman itu seperti punya 10 rumah tapi tidak tahu kondisinya. Kamu pikir aman, padahal semua sedang bocor tanpa kamu sadari. Dan lucunya, semakin kamu punya banyak saham, semakin susah kamu fokus. Kamu tidak bisa memantau semuanya, jadi akhirnya kamu tidak benar-benar paham satu pun. Itu bukan investasi, itu penumpukan rasa aman palsu. Bab 4. Filosofi Circle of Competence. Salah satu konsep favorit Munger adalah Circle of Competence. Artinya kamu hanya beroperasi di wilayah yang kamu benar-benar paham. Kamu tidak perlu tahu semua bisnis di dunia, cukup tahu beberapa bisnis dengan sangat baik.
Kalau kamu paham bagaimana perusahaan makanan bekerja, fokus di situ. Kalau kamu tahu dunia perbankan, pelajari lebih dalam. Jangan tergoda ikut yang lagi tren hanya karena semua orang ngomongin. Munger dan Buffett selama puluhan tahun tidak mau menyentuh saham teknologi. Bukan karena mereka benci teknologi, tapi karena mereka jujur mereka belum paham model bisnisnya. Mereka lebih memilih diam daripada sok tahu. Dan ketika akhirnya mereka paham contoh Apple, mereka masuk besar dan hasilnya, itu jadi salah satu investasi paling sukses sepanjang sejarah Berkshire. Bab 5. Fokus antara keberanian dan kesabaran. Munger percaya bahwa fokus adalah bentuk keberanian. Karena untuk fokus, kamu harus berani menolak banyak hal yang tampak menarik. Berani menunggu, berani melewatkan kesempatan cepat demi hasil besar yang kamu pahami. Dia pernah bilang bahwa kunci sukses bukan karena banyak ide, tapi karena tahu ide mana yang pantas dieksekusi. Orang biasa ingin 100 ide. Munger ingin 3 ide besar, tapi yang bisa mengubah hidup. Dan fokus ini bukan cuma di saham, tapi di pola pikir. Kalau kamu bisa fokus di satu bidang, kamu bisa lihat peluang lebih jelas daripada orang yang sibuk kemana-mana. Bab 6. Studi kasus nyata. Kita lihat salah satu contoh nyata. Ketika krisis pasar tahun 2008, banyak investor terpaksa jual saham karena portofolio mereka campur aduk. Tapi Munger dan Buffett malah beli. Kenapa? Karena mereka tahu persis nilai bisnis yang mereka pegang. Mereka tahu Coca-Cola tidak akan bangkrut hanya karena krisis finansial. Mereka tahu Amex punya brand yang kuat. Mereka tahu pasar panik bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena psikologi massa. Munger melihat krisis sebagai diskon besar-besaran, bukan ancaman. Dan itulah kekuatan dari fokus. Kamu tahu nilai sejati ketika orang lain kehilangan arah. Bab 7. Cara Charlie Munger hadapi krisis. Saat pasar ambruk, mayoritas orang lari. Tapi Munger malah tenang karena dia tidak pernah menaruh uang di tempat yang dia tidak pahami. Dia tahu risikonya, dia tahu kekuatannya. Dia punya satu prinsip yang keren. Jika kamu tidak tahan melihat portofoliomu turun 50% tanpa panik, kamu tidak pantas mendapat keuntungan 100%. Ketenangan itu datang dari pengetahuan, dan pengetahuan itu datang dari fokus. Jadi saat orang lain sibuk hitung saham yang merah, Munger sibuk membaca laporan tahunan. Dia memperlakukan saham bukan seperti angka, tapi seperti bisnis sungguhan. Itulah kenapa dia bisa menghadapi badai dengan kepala dingin, karena dia tahu kapal yang dia naiki terbuat dari baja, bukan kayu. Kesimpulannya, diversifikasi bukanlah kejahatan, tapi juga bukan jaminan keselamatan. Kalau kamu belum paham apa yang kamu beli, ya memang wajar kalau kamu perlu sebar risiko. Tapi kalau kamu sudah belajar, sudah paham model bisnisnya, dan tahu nilai intrinsiknya, maka fokus bisa jadi kekuatan besar. Munger mengajarkan satu hal yang sering dilupakan orang modern. Untuk menang besar, kamu harus berani berbeda. Beda bukan karena nekat, tapi karena kamu benar-benar paham arahmu. Sekarang coba lihat portofoliomu sendiri. Apakah kamu tahu dengan pasti kenapa kamu beli semua saham itu? Kalau ada yang kamu tidak bisa jelaskan dalam 2 kalimat sederhana, mungkin itu bukan investasi tapi taruhan. Mulai dari yang kamu pahami. Pelajari bisnisnya, pahami laporan keuangannya, tonton wawancara CEO-nya. Dan kalau kamu yakin tidak apa-apa fokus di situ, jangan diversifikasi karena takut. Diversifikasi itu bagus hanya kalau dilakukan dengan kesadaran, bukan karena rasa cemas. Fokus bukan berarti menutup diri, tapi memperdalam kompetensi. Jadi menurut kamu lebih baik punya banyak saham supaya tenang, atau punya sedikit saham tapi bisa tidur nyenyak karena paham betul bisnisnya? Tuliskan di komentar pendapat kamu, kita bahas bareng di bawah. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, pastikan kamu ikuti terus Self Bank. Karena di Self Bank kita mikirin uang biar terus berkembang.